Teng 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 teng. Teng, 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 teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah vlog ya Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Proklamasi. Silakan ditonton. Udah nyampe. Jadi kita ini ada di museum pertama, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini dulunya adalah sekolah bagi Bumi Putra, atau lebih tepatnya sekolah kedokteran, yaitu namanya School Thought of Leading Found in Long Arsen, atau disingkat Stovia. Museum ini menjadi saksi terbentuknya organisasi modern pertama, yaitu Budi Utomo, yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, yang diprakarsai oleh Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Siti Budi. Nah, ini adalah ruang pengajar. Pengajar di Stovia sendiri ada 12 orang dari Belanda yang dibantu asisten dari lulusan terbaik dari Stovia ini. Nah, di sini saya bertemu dengan Tirto Adi Suryo yang merupakan Bapak Pers Indonesia. Nah, di museum ini juga ada alat-alat perdukunan. Ada keris, ada berbagai macam, ada bambu juga. Dan juga di sini ada alat-alat untuk perobatan orang-orang Nusantara zaman dahulu, orang Jawa. Nah, di sini juga ada alat-alat yang dipakai pelajar Stovia. Ada timbangan, ada itulah. Di sini adalah ruang media pembelajaran, ruang praktek sepertinya. Ya, dan di sini ada peta Hindia Belanda. Yang peta Hindia Belanda ini wajib dihafalkan oleh pelajar di sana, karena barangkali nanti mereka ditugaskan di daerah-daerah Hindia Belanda. Lalu di sini ada meja bedah. Ini setahu saya namanya, kalau bahannya tuh kadaver namanya atau bahasa Indonesia guru besar. Itu sebagai tanda penghormatan untuk mereka yang sukarela mendonorkan tubuhnya gitu. Terus di sini ada kerangka manusia yang nggak asli kayaknya. Nah, di sini ada potret sekolah dokter ini. Itu ada ijazahnya juga. Di sini ada penjelasan tentang Dr. Willem Bos, tentang bagaimana dia mengatasi wabah cacar di zaman itu. Ini adalah alat-alat kedokterannya pada zaman dahulu. Sedangkan ini adalah alat pemecah kepala, guys. Lihat, guys. Di sini ada dendang pensteril, itu buat mensterilkan alat-alat ini nih, nanti dimasukin ke situ terus dia jadi bersih. Nah, ini ijazah tadi. Ini adalah potretnya zaman dulu, fasilitas di Stovia. Ini alat apa nih? Saya juga masih bingung cara makainya gimana nih. Siapa tahu saya nanti sesak napas di rumah kan bisa make. Ini ada lagi alat-alat bedah
Ya, ini silakan menonton. Nah, akhirnya kita sampai di ruang belajar kelas pelajar Stovia. Dari sinilah muncul para pelopor pejuang kemerdekaan Indonesia zaman modern, seperti Dr. Sutomo yang merupakan salah satu pendiri Budi Utomo, lalu Dr. Cipto Mangunkusumo yang terkenal sebagai salah satu dari 3 serangkai. Lalu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, juga Rajiman Wedyo Diningrat yang sering muncul di buku-buku sejarah. Ini adalah kamarnya, by the way. Ya. Ini kenapa ada net poli ya? Apa pelajarnya main poli juga ya zaman dulu ya? Di sini juga ada bagian untuk properti kemerdekaan sendiri, yaitu ada gramofon. Itu alat buat ngerekam, piringan hitam buat memutar, turntable-nya. Ya, itu ada piringan hitam lagu Indonesia Raya. Dan ini ada biola W.R. Supratman. Ya. Nah, untuk video selanjutnya sepertinya saya bakalan menceritakan tentang perlawanan pergerakan kemerdekaan Indonesia zaman modern. Yaitu dahulu perlawanan masih bersifat kedaerahan sebelum abad ke-20. Lalu setelah adanya politik etis oleh Belanda 1901, salah satu bidangnya yaitu edukasi, yang terlahirnya kaum pelajar. Kaum pelajar ini kemudian sadar bahwa perjuangan itu harus satu, tak boleh kedaerahan karena akan sulit. Lalu di fase 1908 sampai 1920 mulailah bangkit organisasi-organisasi modern, pergerakan modern, yaitu dipelopori oleh Budi Utomo. Lalu setelahnya ada Sarekat Islam yang awalnya Sarekat Dagang Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Lalu selanjutnya ada juga Indis Partai yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, yang merupakan salah satu organisasi pertama yang tegas mengusulkan bahwa Indonesia merdeka. Nah, akhirnya kita sampai juga di gedung Sumpah Pemuda. Jadi melanjutkan kisah yang tadi, setelah munculnya organisasi modern awal, akhirnya para pemuda sadar bahwa Indonesia adalah satu kesatuan. Sebelumnya para pemuda terpecah dalam wilayah. Seperti dari timur ada Jong Ambon yang dari Ambon, dan juga Yong Celebes yang mewakili pemuda Sulawesi ya. Terus juga ada Sukarukun yang merupakan isinya para pelajar Sunda.
Ini berdiri tahun 1920-an. Juga ada pemuda kaum Betawi yang berdirinya juga sekitar 1920-an ya. Juga yang Islamitin Bun. Sebenarnya masih banyak lagi seperti Yung Java, Yung Sumatranan Bun, Yung Batak Bun, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja menuju sejarah Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama ini diinisiasi oleh PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang merupakan gabungan pelajar sekolah tinggi dan mahasiswa. Ketua kongresnya saat itu adalah Muhammad Tabrani. PPPI mengundang seluruh organisasi pemuda untuk bersatu dalam forum besar. Tujuannya itu menggabungkan kekuatan pemuda menjadi satu wadah nasional. Dan Kongres Pemuda satu ini menghasilkan itu gagasan penggunaan nama Indonesia sebagai identitas nasional. Kongres Pemuda pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Setelahnya dilakukan kembali Kongres Pemuda, itu yang kedua, yang didukung oleh tokoh-tokoh muda seperti Muhammad Yamin, W.R. Supratman, dan yang lain-lain. Kongres Pemuda kedua ini berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dan di sini adalah majalah organisasi-organisasi pemuda tersebut. Nah, itu bisa dilihat. Kongres Sumpah Pemuda ini terjadi dalam 3 rapat atau pertemuan. Pertama di lapangan Banteng, lalu yang kedua di OS Java Club, dan yang ketiga di Gedung Keramat 106 yang sekarang adalah Museum Sumpah Pemuda ini. Nah, dan pada rapat ketiga adalah puncaknya, yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman menggunakan biola di depan publik pertama kali. Di museum ini juga diperlihatkan berbagai perlengkapan yang mereka pakai. Akhirnya sampai juga di penghujung acara. Ini adalah museum terakhir kita, Museum Proklamasi. Di museum ini juga banyak banget karya-karya milik Heng Ngantung. Yaitu Heng Ngantung adalah seniman asal Minahasa yang dia memang ditugaskan untuk menggambarkan suasana diplomasi gitu juga, kayak perundingan Linggarjati dan konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi pada 17 Agustus 1945 Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah dibacakan, selanjutnya dikibarkan bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhut Sastrokusumo, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sini juga ada ruang khusus yang menggambarkan bagaimana naskah proklamasi itu diciptakan ya. Jadi pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta juga Ahmad Subarjo diterima di kediaman
Laksamana Taisi Maeda yaitu sekitar pukul 10 malam setelah pulang dari Rengas Dengklok. Jadi naskah proklamasi itu ditulis oleh Said Timlik dan juga langsung copy sebanyak-banyaknya gitu, dibuat sebanyak-banyaknya untuk nantinya disebarkan. Ini juga ada bendera merah putih ya, tapi bukan yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ini juga ada replika teks proklamasi yang ditulis Soekarno. Oke, jadi sepertinya kita sudah di penghujung acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.